Apakah semua orang yang menjahati kita itu bisa disebut NPD? Enggak, kalau menurutku. Ini banyak akun profesional yang mengerti tentang gangguan mental itu membuat konten-konten tentang NPD yang sangat banyak, baik itu tersebar di YouTube maupun di TikTok dan lain sebagainya. Di situ kamu bisa nonton. Di sana pasti akan dijelaskan apa itu NPD, bagaimana ciri-cirinya. Nah, cocokkan aja orang yang menjahati kamu seperti itu nggak ciri-cirinya. Nah, kalau memang seperti itu ciri-cirinya, berarti nih orang terduga NPD. Jadi kita simple aja nyebut dia NPD gitu. Kan lebih simple daripada kita menyebutkan nama dia. Kan kalau kita menyebutkan nama dia, jatuhnya kita yang nanti yang salah, dituduh dia memfitnah dia gitu kan. Karena kan yang namanya manipulasi, yang namanya mencuci otak, brainwash, dan hal-hal seperti itu kan susah untuk dibuktikan. Jadi ketika kita menyuarakan apa yang kita rasakan dan menyebut nama dia, itu jatuhnya kita yang salah nanti. Jadi lebih baik simpelnya kita sebut aja NPD gitu. Lebih simple. Nah, ketika kita menyuarakan apa yang kita rasakan, itu bukan untuk bukan untuk si NPD supaya sadar, satu, bukan, atau supaya NPD itu kalah gitu, bukan. Jangan pernah berniat membongkar atau membuka kejahatan NPD yang dilakukan kepadamu itu gitu, nggak usah. Tapi niatkan itu untuk orang-orang yang masih peduli dengan kamu gitu. Itu aja, kamu misalkan menjelaskan, aku dijahati NPD, jadi kerjaanku jadi kayak gini, terus aku dimanipulasi, terus aku ngerasa jadi rendah diri sekarang karena selalu digini-giniin, tanpa menyebut nama dia. Kamu jelaskan aja ke para orang-orang yang sayang sama kamu, peduli sama kamu gitu kan, yang menunggu kabar kamu, jelaskan itu. Mereka berhak tahu keadaan kamu. Supaya apa? Supaya NPD itu enggak, gini loh, NPD itu kan ketika korbannya berani untuk bersuara, dia akan mencari cara bagaimana menjatuhkan si korban ini sehancur-hancurnya gitu, memfitnah habis-habisan gitu. Dia dia pinter itu untuk memikirkan cara-cara menjatuhkan orang tuh keahlian si NPD dan Prank Monkeys-nya tuh. Jadi sebelum itu terjadi, kamu utarakan kepada orang-orang yang masih peduli sama kamu. Kenapa? Supaya nanti ketika itu terjadi, orang-orang yang sayang sama kamu, peduli sama kamu, udah ada informasi duluan dari kamu. Jadi mereka nggak akan termakan sama fitnah si NPD gitu. Jadi eh kalau kamu nggak ada ngasih tahu duluan kepada orang-orang yang sayang sama kamu gitu loh, orang-orang yang mendukung kamu, apa yang terjadi saat fitnah itu terjadi, bisa jadi yang padahal itu orang bukan pelayan mangkis si NPD, padahal itu orang yang sayang sama kamu tapi ikut kecewa sama kamu karena fitnah tadi gitu. Nah, itulah yang dilakukan oleh teman dekatku ketika dia dijahati oleh NPD. Dia berusaha untuk selalu bersuara, selalu mengutarakan apa yang dia rasakan kepada orang-orang yang masih peduli sama dia, dan akhirnya apa yang dia suarakan itu tidak sia-sia karena saat terjadi fitnah besar-besaran kepada dia, orang-orang yang sayang dia udah ngerti, oh ini lagi dimainin orang dia nih gitu. Jadi orang-orang yang benar-benar peduli sama dia tuh udah tahu keadaan dia gitu sebenarnya. Jadi yang menghujat dia, yang ngatain dia tuh cuma orang-orang yang nggak tahu cerita lama lah gitu, orang-orang baru gitu. Gitu sih kalau menurut aku.